Bagus, bagus. Rencanaku berjalan dengan lancar. Karen berhasil membujuk Wardana untuk menghabisi Kiai Ageng Linggarjati dan anaknya Bintara. Kemana Sembara? Kenapa dia belum datang juga? Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Aji! Ayo! Sir! Bara! Aku kangen sama kamu, Ji. Aku juga. Ayo Bara, sir. Ayo. Bagus Tuan, bagus. Tuan harus bisa membujuk putri Tuan supaya mau mempengaruhi Jakawardana. Dengan begitu, Kiai Ageng dan anak-anaknya cepat binasa. Tidak, Papi. Karen tidak bisa melakukan itu pada Jaka. Kamu harus mengerti keselamatan Papi, Karen. Orang itu sakti tidak main-main. Seorang manusia yang punya ilmu kebal. Papi tembak pakai pistol berulang kali tapi tidak mempan. Sayang, orang hebat seperti itu bergabung dengan pemberontak. Dia benci sekali dengan Papi. Kalau begitu Papi tidak usah kemana-mana. Tidak mungkin, Karen. Tugas Papi adalah menyingkirkan orang-orang siapa saja yang menentang kita. Supaya kepentingan perdagangan Nederland di negeri Jawa ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan sedikit pun. Kalau Papi gagal, Papi bisa dipecat. Papi harus pulang ke Nederland. Tapi kalau Papi berhasil, kita semua bisa senang. Dan Papi yakin, kamu juga pasti makin senang. Kalau orang itu tidak bisa disingkirkan, tidak apa. Asal orang itu tidak mengganggu Papi. Tapi bagaimana mungkin Papi bisa selamat dari ancaman orang tersebut kalau Papi tidak punya senjata yang bisa melindungi Papi dari orang seperti itu? Jadi maksud Papi hanya untuk melindungi diri. Betul itu. Kalau memang hanya untuk menjaga diri, untuk apa Papi harus tahu kelemahan orang itu? Papi harus punya senjata yang bisa melukai orang itu. Kalau dia tahu Papi punya senjata yang bisa melukai dia, dia tidak akan berani macam-macam lagi pada Papi. Dia tidak akan mengganggu Papi lagi. Jadi, semua bisa berjalan dengan beres. Nah, kamu coba bicarakan dengan Jakawardana. Sebab Papi yakin Jakawardana adalah murid kesayangan orang itu. Dan dia tahu apa kelemahan gurunya itu. Ya? Baik Papi. Tapi kalau Karen gagal, Papi jangan gusar. Di mana Panji, Bu? Ampun Kanjeng, Den Panji pergi dari subuh, katanya mau mencari Den Ayu Laras. Kenapa Mbok tidak menahannya? Panji itu sedang sakit, Bu. Maaf Kanjeng, saya sudah mencegahnya, tapi Den Panji tetap pergi. Anak itu memang keras kepala. Hatur sembah Kanjeng. Ada apa? Hamba membawa pesan dari Ki Mandaraka agar Kanjeng Surotani memeriksa tempat kejadian pembantaian pasukan Mataram yang membawa persenjataan. Siapa yang sudah berani membangkang dengan membunuh prajurit-prajurit Mataram? Baiklah. Aku akan menangani masalah ini. Seniko Kanjeng.
kematian yang tidak wajar. Kira-kira siapa yang sudah membantai mereka di Kanjeng? Apa mungkin pihak Belanda? Bukankah akhir-akhir ini Belanda dan antek-anteknya selalu membuat ulah di wilayah Mataram? Aku rasa ini bukanlah perbuatan dari manusia biasa. Lihatlah, luka-luka mereka tidak wajar. Sangat mungkin mereka dibantai oleh makhluk siluman. Iya benar di Kanjeng. Coba perhatikan baik-baik. Di tubuh mereka terdapat gigitan dan juga cakaran. Dan tubuhnya terlihat gosong, padahal mereka baru saja tewas. Siluman mana lagi yang sangat keji membunuh para prajurit? Malampir. Bisa jadi ini ulah salah satu parewangan yang diutus oleh Malampir. Aku mencemaskan papiku. Aku takut papi dibinasakan. Kenapa? Kiai Ageng Linggarjati sangat membenci papiku. Karen, rumah papi kamu tuh jauh dengan rumah Ki Ageng Linggarjati. Rumah ini juga selalu dijaga. Yang menjaga rumah ini pun juga banyak. Tapi mereka sering keluar kota. Aku takut papi dicegat. Jaka, kamu orang sakti. Kamu pasti bisa membuatkan senjata untuk papiku. Karen, aku bukan orang sakti. Tapi kamu murid dari orang sakti, kamu pasti bisa. Maaf Karen, aku tidak bisa. Kenapa? Kiai Ageng Linggarjati adalah guru besarku. Terkutuklah aku jika melawan beliau. Aku tidak menyuruh kamu untuk mengkhianatinya. Ini hanya untuk jaga diri saja. Jaka, tolong Jaka. Aku tidak mau kehilangan papi. Kamu yang dapat tolong aku. Kamu kekasihku. Tolonglah aku. Apa benar yang kamu katakan tadi? Betulkah aku ini kekasihmu? Apa aku salah mendengar? Kalau begitu, maukah kamu menjadi istriku? Jawab, Karen. Maukah kamu menikah denganku? Jawablah, Karen. Papi, Kamu harus menjawab pertanyaan Jaka. lalu bagaimana dengan papi? Papi setuju, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Kalau aku berikan anakku sebagai istrimu, kamu harus membuatkan aku senjata yang bisa menembus kulit orang yang punya ilmu kebal. Kamu dengar itu, Jaka? Aku akan menikahi kamu. Dengan syarat kamu harus mematuhi perintah dari papiku. Baiklah. Demi cintaku padamu, aku akan coba melakukannya. Bagus, bagus. Rencanaku berjalan dengan lancar. Karen berhasil membujuk Wardana untuk menghabisi Kiai Ageng Linggarjati dan anaknya Bintara. Sebentar lagi, mereka berdua akan binasa.